Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dipertemukan kembali ya Bu. Yang seharusnya jadwal pada hari ini adalah Ustazah Sa'ada, cuman dikarenakan beliau berhalangan ada dakwah di luar kota, makanya saya yang menggantikan beliau. Ya. Ini kalau kernet nih gini nasibnya Bu ya. Kalau sopirnya nggak ada, kernetnya yang ada. Tapi nggak apa-apa ya Bu ya. Insya Allah tidak mengurangi niat ibadah kita dalam rangka mentadaburi Quran ya Bu. Ibu-ibu sehat semua Bu? Alhamdulillah sehat ya. Sehat itu adalah salah satu nikmat yang harus kita syukuri ya Bu ya. Dengan sehat, alhamdulillah kita bisa datang ke sini. Kalau sakit, insya Allah akan susah ibu untuk datang ke sini. Diberi kesehatan tuh, dan ibu bisa datang ke sini, artinya ibu mensyukuri karena ibu menggunakan nikmat sehat itu untuk hal-hal kebaikan atau hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan sehatnya bisa sehat terus, ya Bu. Amin, insya Allah. Dan untuk ibu-ibu yang berhalangan, barangkali ada yang sakit atau apa, ya Bu ya, kita doakan mudah-mudahan di lain waktu dia bisa hadir, di lain waktu dia dalam keadaan sehat sehingga bisa belajar lagi ya Bu. Kemarin kita udah sampai ke ayat 6, betul Bu? Ayat ke-6 dari surah Al-Fatihah. Nah, kita sore ini lanjutkan ke ayat yang ke-7 atau ayat yang terakhir. Alhamdulillah ya Bu, tidak sampai setahun kita udah bisa menyelesaikan Al-Fatihah ya Bu ya. Karena prediksinya kemarin tuh kurang lebih setahun baru bisa selesai Al-Fatihah tuh. Kalau jadwal saya sebulan sekali, tapi alhamdulillah nih dikasih kesempatan yang banyak untuk bisa melanjutkan terus Al-Fatihah kita. Baik, saya minta tolong dibacakan boleh Bu? Surah Al-Fatihah ayat yang ke-7 beserta dengan artinya. Masa baca mic-nya kan di situ. Silakan Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukannya jalan mereka yang engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Baik, terima kasih Bu. Waalaikumsalam, silakan Bu. Baik, di ayat yang ke-6 kita telah membahas siratal mustaqim, yaitu sebuah jalan yang luas lagi lurus ya Bu ya, yang insya Allah yang ada di situ adalah orang-orang yang mendapat anugerah dari Allah. Nah, di ayat yang ke-7 ini ya Bu ya, Allah menjelaskan apa sih yang dimaksud, apa siratal tadi itu, jalan apa, jalan yang seperti apa. Nah, di ayat yang ke-7 Allah berfirman, siratal ladzina an'amta 'alaihim ya Bu ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat. Tadi udah kita bahas tentang nikmat tadi ya. Nikmat itu apa sih Bu? Apa itu nikmat Bu? Ya. Anugerah dari Allah, nikmat hidup, nikmat sehat, karunia, apa lagi? Apa lagi? Ya, ini ada dua pendapat Ibu. Nikmat mengatakan apa? Yang dimaksud nikmat itu pertama adalah kesenangan atau kenyamanan hidup. Ya, nikmat itu adalah kesenangan atau kenyamanan hidup. Karena nikmat itu menghasilkan kondisi atau keadaan yang sangat menyenangkan. Ibu dikasih sehat, senang nggak? Senang. Ibu dikasih duit? Senang. Senang Bu? Senang banget ya Bu ya. Kok dikasih uang, dikasih, senang banget. Dikasih hadiah, senang? Senang. Nikmat bukan itu? Nikmat. Ya. Nikmat itu adalah kondisi atau keadaan yang menyenangkan. Karena dia tidak menghadirkan atau mengakibatkan hal-hal yang bersifat negatif. Ya, tidak bikin pusing, tidak bikin mumet. Itu nikmat, ya Bu ya. Para ulama menyatakan bahwa nikmat itu pengertian asalnya adalah kelebihan atau pertambahan dari sesuatu yang udah kita miliki. Ya, misalnya, Ibu udah punya uang nih sekarang. Tahu-tahu ada orang yang mau ngasih, entah Ibu dapat hadiah atau apa, dikasih 100 juta misalnya, atau 1 miliar. Nikmat gak tuh? Nikmat. Nikmatnya banget ya. Gak apa Bu. Mana tahu ini jadi doa ya Bu ya. Kita ngayal dulu, nggak apa-apa. Siapa tahu ini jadi kenyataan, jadi doa ya. Dikasih tentu senang karena ada yang bertambah ya. Dari yang tadinya ada sedikit jadi bertambah lebih banyak. Itu nikmat. Makanya senang. Maka nikmat yang dimaksud ulama adalah sesuatu yang baik dan berlebih dari keadaan yang sebelumnya. Ya. Sesuatu yang baik dan berlebih. Nikmat kan tadi baik, bukan yang jelek-jelek. Bukan yang bikin mumet ya Bu. Nah, coba sekarang kita perhatikan di dalam surah Al-Insan, surah yang ke-76 di ayat yang pertama. Coba saya mohon bantu dibacakan. Al-Insan Bu, 76 ayat pertama. Silakan Bu. Itu Al-Qiyamah Bu. Oh iya. Betul nggak Bu? Sebelahnya Bu. Al-Qiyamah 75. Ini 76 Bu. Iya.
Iya, nggak apa-apa. Iya. Iya, ulangi Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun shay'an madhkura. Artinya? Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Baik, terima kasih Bu. Hal ata, bukankah telah datang, ya, alal insan, atas manusia, ya, atau kepada manusia, ya Bu ya, hinum minad dahri, waktu dari masa, lam yakun syai'am mazkuro, ya Bu ya, bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Nah, ini agak pening nih, ya Bu ya. Kalimatnya agak nggak nyambung gitu ya. Tapi bukannya nggak nyambung, tapi perlu penjelasan ya. Nah, bukankah pernah datang ya kepada manusia itu waktu atau masa ya yang ketika itu manusia itu belum merupakan apa-apa. Ya. Manusia di sini disebut insan ya. Al-Qur'an itu kalau menyebut insan itu ya itu menyebut manusia dengan berbagai aktivitasnya, maksudnya seperti itu. Kan ada An-nas. An-nas manusia bukan? Manusia juga, Ibu ya. Nah, itu pengertiannya lain. Ibu ya. Nah, telah datang kepada manusia ya waktu ketika itu belum merupakan sesuatu. Dahulu kala, halo, nah, dahulu kala, ya, manusia itu bukan apa-apa, ya, hanyalah segumpal tanah. Sebelum penciptaan dari Nabi siapa Bu? Nabi Adam. Manusia pertama adalah Adam. Dahulu kala kita ini bukan apa-apa, hanyalah seonggok tanah, sebentuk tanah, ya. Kemudian oleh Allah dari tanah tersebut dijadikanlah manusia, sehingga bisa disebut manusia. Yang tadinya tidak disebut ini makhluk apa ya, tidak ada namanya. Kemudian Allah ciptakan satu makhluk dari tanah tersebut yang akhirnya disebut dengan manusia, yaitu Nabi Adam. Pada awal penciptaan manusia, ya Bu ya, ya, bukankah dia tidak punya apa-apa? Betul nggak Bu? Hah? Manusia itu awalnya tidak punya apa-apa. Ya, kita aja lah, ya. Ketika kita baru lahir, bawa apa Bu? Ada yang udah pakai baju waktu lahir? Hah? Ada nggak? Atau yang lahir langsung udah ngenggam uang gitu? Ada? Nggak ada, ya. Sekarang ibu-ibu sudah pakai baju, ya. Kemudian ada uang, ada rezeki, punya rumah, ya, punya anak, punya suami, punya kendaraan, mau kemana-mana bisa ngantar. Betul nggak Bu? Ya kan Bu? Dulu waktu lahir nggak punya apa-apa, ya. Makan pun harus disuapin, betul? Betul nggak? Nah, sekarang ibu udah punya apa-apa, banyak ada yang ibu punya tuh, banyak. Ya, kita sudah punya apa-apa, banyak yang kita punya nih. Bukankah itu nikmat yang Allah anugerahkan sama kita? Betul tidak? Betul. Hah? Betul. Nih ibu-ibu pakai jilbab macam-macam warnanya, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang hitam, bermacam-macam model dan warna. Ya, itu bukankah nikmat dari Allah? Ya. Coba lihat lemari ibu, ada berapa baju? Ibu tahu jumlahnya? Hah? Tahu nggak jumlahnya? Nggak tahu. Saya yakin ibu-ibu nggak tahu berapa jumlah baju ibu yang ada di lemari itu. Ya, dan nggak pernah ngitung. Bahkan di antara baju-baju ibu atau jilbab-jilbab itu ada yang belum pernah dipakai.
Ada? Udah dipakai semua. Alhamdulillah udah dipakai ya Bu ya. Mudah-mudahan dipakai untuk jalan yang baik ya Bu ya. Datang ke majelis taklim untuk belajar agama ya Bu ya, atau belajar apa gitu ya Bu ya. Dari situ ya kita udah ngukur nikmat Allah ya. Walaupun sesungguhnya nikmat Allah itu tidak bisa kita hitung-hitung ya, tapi kita mencoba meraba berapa nikmat-nikmat yang udah Allah curahkan sama kita itu demikian banyaknya. Belum nikmat yang lain, dikasih mata yang sempurna, dikasih sehat, dikasih mulut yang bisa makan dengan enak, ya Bu ya, bisa merasakan makanan. Kan ada yang nggak bisa ngerasakan makanan tuh, dia makan aja yang penting makan gitu, tapi nggak bisa ngerasain apa tuh rasanya, ya Bu ya. Atau makan tapi nggak lewat mulut, ya, pakai selang, kan ada yang seperti itu. Bukankah itu nikmat, ya Bu? Sepertinya biasa, ya, karena kita udah tiap hari menggunakannya. Tapi sesungguhnya itu nikmat yang luar biasa, ya Bu. Dikasih tangan, Ibu bisa tulis, dikasih apa-apa, pokoknya enak semuanya. Udah Allah kasih, ya. Bukankah itu nikmat? Nikmat bukan? Nikmat ya. Nah, itu nikmat-nikmat yang udah Allah kasih itu, yang banyak itu, ya, sebagaimana yang tertera di dalam surat Ibrahim. Tahu nomor suratnya berapa Bu? 14 ya. Di surat Ibrahim itu Allah berfirman apa Bu? Lain syakartum. Bukan. Hah? Surat Ibrahim ayat 43 kalau nggak salah ya. 34. Maaf Bu, 43, 34. Coba dibacakan artinya Bu. Sudah dapat? Dia telah menganugerahkan Ayat 34 Bu. Dia telah menganugerahkan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat zalim, lagi sangat kufur. Nah, ya Bu ya. Dia Allah telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Ya. Ibu ngitung jumlah baju di dalam lemari aja tidak sanggup. Tadi saya tanya tidak ada yang tahu jumlahnya. Ya Bu ya. Belum nikmat yang lain. Baru itu. Ya. Nanti pulang dihitung ya Bu ya. Besok lapor sama saya berapa jumlah jilbabnya. Enggak, bercanda. Ibu ya, untuk itu aja Ibu udah nggak bisa hitung. Ya, saking banyaknya baju yang ada di lemari kita. Ya Bu. Nah, berbicara soal nikmat, ya, nikmat yang di sini nih ya, itu beraneka ragam ya. Baik tingkatnya secara kualitas maupun secara kuantitas atau jumlah itu sangat banyak ya Bu ya. Ada yang dapat atau memperoleh tambahan nikmat itu sangat banyak. Ada juga yang dapatnya sangat sedikit. Betul? Betul ya. Misalnya rezeki atau nikmat berupa uang, ada yang dapat dikasih Allah, dianugerahkan kepercayaan uang yang banyak. Ada juga yang dipercayakan atau dikasih sedikit. Ya kan ada seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian ada nikmat yang bernilai ya. Sangat banyak. Misalnya ilmu kan tidak berupa uang ya, tapi punya nilai. Ada yang dianugerahi Allah ilmu yang banyak. Tapi ada juga yang dikasih atau dianugerahi Allah ilmu yang sedikit. Betul nggak Bu? Nikmat nggak ilmu itu?
Nikmat juga ya. Dengan ilmu tadi, sebagaimana yang telah saya jelaskan minggu yang lalu, kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, ya Bu ya. Kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, ya Bu ya. Nah, dengan nikmat ilmu itu. Nikmat kedudukan juga banyak ya. Ada yang kedudukannya tinggi, ada yang rendah, ya. Allah yang menciptakan demikian, ya Bu. Nah, nikmat yang dimaksud di dalam surah Al-Fatihah ini, ayat ke-7 ini, itu adalah nikmat yang sangat tinggi, yang bernilai sangat tinggi. Nikmat apa yang dimaksud di dalam surah ini, Bu? Hah? Nikmat kehidupan katanya. Ada lagi? Nikmat iman. Ya. Kemarin kan di ayat yang ke-6 kita memohonkan kepada Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Betul nggak, Bu? Nah, kita minta ditunjukkan jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Kan udah dijelasin kemarin, ya Bu ya. Yang dimaksud dengan Sirat al-Mustaqim itu ya adalah salah satunya para ulama berpendapat itu adalah agama Islam. Ya. Jadi nikmat yang paling tertinggi itu atau yang terbaik itu adalah nikmat iman, nikmat hidayah. Ya. Ada yang lebih tinggi dari itu? Saya rasa tidak ada. Ya. Itu nikmat yang paling tertinggi. Ibu-ibu bersyukur, ya, dikasih hidayah sama Allah. Ya. Coba ibu lihat saudara-saudara kita lain yang di luar sana, yang muslim saja. Banyak, Bu, ya. Banyak perilakunya yang sangat jauh dari nilai-nilai agama Islam. Ya. Dari tutur katanya saja udah, mohon maaf ya Bu ya, udah nggak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, belum lagi dari ibadahnya, ya, sholatnya yang nggak tahu, ya, banyak yang kayak gitu. Nah, belum lagi bacaan Qur'annya, ya, masih banyak saudara-saudara kita yang perlu mendapat bimbingan, Bu. Masih banyak, betul nggak, Bu? Tadi saya dengarkan sebelum saya masuk ke ruangan ini, kan di ruangan sebelah tuh saya dengarkan ibu-ibu belajar, ya. Sebagian udah bagus-bagus tuh baca Qur'annya, walaupun masih salah sedikit-sedikit, tapi udah cukup bagus. Artinya udah bisa kenal dengan huruf dengan baik gitu ya. Ya, betul nggak, Bu? Kalau saya nggak salah dengar tapi ya. Kok ketawa? Mudah-mudahan tadi saya nggak salah dengar. Kayaknya bagus gitu ya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Insya Allah jangan putus semangat untuk belajar ya Bu ya. Karena belajar Al-Quran atau baca Quran itu sangat penting. Terutama surat Al-Fatihah itu sangat penting. Nah, saya juga ada dapat informasi nih mengenai bacaan surat Al-Fatihah. Ya, saya dengar katanya ibu-ibu yang ikuti kajian kemarin tuh ada beberapa yang semangat mau membetulkan bacaan Al-Fatihahnya. Takut katanya, karena selama ini bacaan Al-Fatihahnya salah. Ya, nah, itu bagus tuh Bu. Kalau udah ada rasa takut seperti itu, artinya Allah udah bimbing ibu. Itu udah ada hidayah. Kalau ibu udah semangat untuk memperbaiki bacaannya, berarti itu udah bagus banget. Ya, tinggal ibu olah saja, tinggal dijaga semangatnya tuh, tinggal dijaga hidayahnya. Ya Bu, nah, mudah-mudahan nanti insya Allah dengan bimbingan Allah bacaannya akan makin baik, ya Bu ya. Nah, kalau makin baik, sholatnya juga baik. Nah, kalau sholatnya baik, kata Allah ya, kata Rasulullah ya, kalau sholatnya baik, amal yang lain itu dianggap baik. Kan amal yang pertama kali dinilai sama Allah tuh sholat Bu. Sholatnya baik, yang lain dianggap baik. Yang lain seperti tidak dilihat lagi, ya. Tapi kalau sholatnya buruk, nah hati-hati, ya Bu. Nah, makanya kita ya makin ke depan makin memperbaiki kualitas, ya, kualitas bacaan, kualitas keilmuan kita, ya. Nggak apa-apa walaupun udah usia lanjut baru belajar, nggak apa-apa, nggak ada masalah, nggak ada kata terlambat.
ya. Terus belajar. Alhamdulillah yang muda udah belajar, ya. Tapi kalau usia udah lanjut, tapi jangan putus semangat, tetap terus belajar. Ya. Nah, itu penting. Dan kalau ibu sudah bisa, udah pandai, tularkan sama yang lain, sama saudara-saudara kita yang lain. Ya, Bu ya. Biar ilmu itu jadi berkah buat ibu. Betul? Nah, nanti dapat kebaikan. Insya Allah. Nah. Itu salah satu amal yang tidak terputus walaupun kita udah meninggal, udah menghadap Allah, ya. Tapi ilmu yang bermanfaat itu masih dilanjutkan dengan yang lain, ya. Insya Allah kita dapat berkahnya, ya Bu ya. Pahalanya nggak putus ngalir terus sama kita. Apa nggak seneng tuh? Hah? Mau nggak? Mau. Kan pengen surga semua, ya Bu. Ya Bu, nggak ada di sini yang pengen neraka. Saya rasa nggak ada, ya. Capek-capek jauh-jauh dari objek sana, kata ada ya Bu ya. Ada nih. Hah? Tuh kan. Atau ada yang dari mana lagi yang lebih jauh, dari Jepang atau dari mana? Ibu ini dari Belanda kan, belakang landasan. Ada yang lebih jauh lagi. Ya, semangat terus ya Bu ya. Insya Allah ya Bu. Nah, tadi kita udah sampai nikmat yang paling tinggi, yaitu nikmat hidayah, nikmat iman, ya. Nah, taat kepada Allah dan Rasulnya, ya. Nikmat enggak Bu? Ngerasakan nikmatnya enggak kalau kayak gitu? Nah, insya Allah ngerasakan nikmatnya. Tentu beda ya Bu ya. Ketika kita jauh dari Allah, ketika kita belum mendekat dengan Allah, dengan sekarang yang kita berusaha untuk dekat dengan Allah, mendekat kepada Allah tuh rasanya beda. Kalau kata orang Jawa tuh lebih marem, lebih ayem, lebih tenang. Betul nggak Bu? Hah? Walaupun masalah mendera, aduh, ya Bu. Walaupun masalahnya banyak, tapi karena dekat dengan Allah, tenang. Ya Bu ya, lebih tenang. Lain dengan orang yang nggak dekat dengan Allah tuh, ya. Jangankan masalah besar, masalah kecil ya dia udah galau. Betul nggak? Nah, dengan masalah kecil ya udah nggak tentu ruduh, ya jiwanya udah goyang. Tapi kalau dekat dengan Allah, jangankan masalah kecil, gelombang tsunami pun dihadapi. Ya Bu ya, tetap tersenyum menghadapi gelombang tsunami itu. Nah, insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Nah, di dalam surah Ali Imran atau surah yang ketiga, di ayat yang 103, ya, coba Ibu baca artinya saja. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjawab bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Terima kasih Bu. Nah, kita yang saat ini ya insya Allah berada dalam hidayahnya Allah, ya, yang saat ini berada dalam agama yang lurus, ya, Allah perintahkan di dalam surah Ali Imran. Ini kan nikmat yang paling tinggi tadi kan ya Bu. Nah, untuk berpegang teguh, ya, berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, ya. Apa yang dimaksud tali agama Allah di sini Bu? Ajaran. Hah? Ajaran, ya. Sikit lagi Bu. Kan kemarin ada tuh. Apa Bu? Talinya apa? Al-Quran, ya. Tali agamanya Allah itu Al-Quran. Jadi Allah perintahkan kita untuk berpegang teguh dengan Al-Quran. Janganlah kamu bercerai-berai, ya, saling bermusuhan satu dengan yang lainnya, jangan.
ya. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika dulu kamu masa jahiliyah. Ketika itu kenapa? Kita saling bermusuhan, ya. Kalau saling bermusuhan itu tidak akan ada ketenangan, ya. Betul tidak? Hah? Betul nggak, Bu? Saling bermusuhan itu tidak ada ketenangan. Coba aja ibu kalau tidak percaya bermusuhan dengan tetangga sebelah rumah, tidak bakalan tenang hidupnya, ya. Walaupun harta banyak melimpah itu tidak bakal tenang. Ada aja usaha bagaimana caranya supaya dia nih gitu, Bu. Geram ya dengan tingkah gitu. Tetangga buat betul pun salah di mata kita. Gitu, Bu. Geram gitu dibuatnya. Betul lah, Bu? Tidak bakalan tenang hidupnya. Hatinya rusak, ya. Kalau tidak tenang kayak gitu, bagaimana keberkahan mau datang? Betul nggak, Bu? Betul. Ya betul, karena yang dibicarakan di Quran ya, Bu. Iya kan, Bu? Kita tidak bicarakan yang lain. Lalu Allah mempersatukan hatimu, ya. Dipersaudarakanlah dulu, ya. Kaum-kaum pada zaman Rasulullah dulu tuh, zaman jahiliyah tuh, Bu, ya. Kan dulu sering berperang. Kaum Aus dengan Hazrat tuh sering berperang, ya. Kemudian disatukan hatinya, ya. Sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Maksud berada di tepi jurang neraka itu, ya, karena sering bermusuhan, tidak ada keberkahan, ya, Bu, ya. Maka itu kan dekat dengan neraka, Bu. Ya enggak, Bu? Ibadah tidak tentu rudu, tidak karu-karuan, ya kan? Dekat enggak dengan neraka tuh? Dekat, ya. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ya. Kemudian juga ada di surah Ad-Duha, surat ke-93 ayat 11, ya, berbicara juga dengan tentang nikmat. Di ayat 11 itu ayat terakhir, ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau ceritakan, engkau kabarkan, ya. Artinya dengan nikmat yang ada itu, ya, kita bagikan dengan yang lain. Misal dikasih ilmu yang banyak, dikasih ilmu Quran tadi misalnya, bisa baca Quran, ya, Bu, ya, dengan tajwid yang baik, dengan tartil, ya, maka tularkan dengan yang lainnya, saudara kita yang lainnya, ya. Dia butuh juga itu, ya. Jadi terhadap nikmat Allah itu, ya, kita harus bagikan, kita harus ceritakan, kita harus sampaikan, ya. Ya, Bu. Ya. Kita menghiraukan kita. Kita masih belajar mengajar. Kan biasa aja orang yang gitu masih gitu. Iya. Kan? Iya, memang betul, Bu. Betul, memang kadang-kadang kita mau menyampaikan kebenaran, tapi yang disampaikan kebenaran itu malah menolak, malah merendahkan kita. Kayak tadi yang Ibu ceritakan tuh, mengatakan bahwa kau nih ya masih belajar, mau pula ngajar orang, katanya kayak gitu. Ya kalau memang menghadapi keadaan yang kayak gitu, udahlah kita doakan ya. Yang penting kan kita udah usaha. Betul, Ibu? Kita doakan mudah-mudahan dia dikasih hidayah, ditambah hidayahnya sama Allah sehingga hatinya lembut. Dan kalau hatinya lembut, insya Allah dia mau belajar. Betul, Ibu, ya? Insya Allah. Nah, terhadap orang-orang yang diberi nikmat sama Allah, kan tadi disinggung tuh, ya, Bu, ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau anugerahi nikmat. Siapa dia nih? Yang Allah anugerahkan nikmat nih, siapa mereka nih? Orang yang bertakwa. Ayo, 5.000.
Nah, kalau ibu mau tahu, ibu buka surah An-Nisa. Surah An-Nisa surah keempat ayat 69. Ayat ke-69. Surah keempat. Sudah dapat? Nah, coba dibaca Bu, artinya Bu. Ayat 69. Belum ibu, kalau belum sering dibaca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Baik. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Ibu, jadi artinya, dan barang siapa menaati Allah dan Rasul atau Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, satu, para pecinta kebenaran, ya, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah sebaik-baik teman, ibu ya. Nah, jadi orang-orang yang dianugerahi nikmat itu, kata Allah, ya, yang dimaksud di dalam surah Al-Fatihah itu ya, artinya nikmat yang dikasih Allah ini nikmat agama ya Bu, bukan artinya nikmat yang lain tapi kita yang dimaksud di sini adalah nikmat iman, ya, nikmat yang paling tinggi, nikmat iman. Karena lanjutan ayatnya kan kita juga bicara tuh, dan jangan apa artinya tuh? Ghairil maghdub. Apa Bu? Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Orang yang dimurkai Allah kan ada juga yang kaya, Ibu ya. Ada juga yang sehat. Nah, nikmat yang dimaksud di sini bukan nikmat yang itu, tapi nikmat agama. Ya. Siapa-siapa yang dianugerahi nikmat agama oleh Allah tuh? Nikmat iman tadi itu. Yang pertama adalah para nabi. Ya. Para nabi itu mereka yang dipilih oleh Allah, ya, untuk memperoleh bimbingan langsung dari Allah. Kemudian ditugasi untuk menuntun manusia menuju kebenaran, seperti Rasulullah. Ya Bu ya. Ditugasi oleh Allah untuk membetulkan akhlak manusia nih. Ya Bu. Saya kalau teringat cerita Rasulullah ketika berjuang nih Bu ya, berdakwah. Sedih Bu. Ya, apalagi cerita ketika dia berdakwah ke Taif. Itu saya tuh betul-betul dengan cerita itu tuh luar biasa menyentuh saya tuh. Ya, betapa beratnya perjuangan Rasulullah waktu itu. Ya. Berat sekali Rasulullah tuh. Di Mekah dia ditolak, ya, dibully hampir setiap hari, dikucilkan, ya. Sampai akhirnya udah dia coba berdakwah ke Taif saja. Barangkali di Taif ada yang mau beriman. Namun ketika beliau sampai ke Taif menyampaikan dakwah, ya, bukan hanya ditolak di hardik itu aja, enggak, tapi dilempari batu Bu, sampai berdarah tumitnya Rasulullah tuh, sampai beliau menangis. Ya, padahal beliau ini ngajak kebenaran, ya, ngajak kebaikan, ngajak menuju kemenangan, tapi malah ditolak seperti itu. Kalau dakwah sekarang nih enak Bu, duduk di ruangan ber-AC, ya. Yang berdakwah, yang ngomong nih duduknya kursinya empuk, ya Bu. Nih
disuguhi kue, ada 2 lagi kotaknya. Ya Bu ya, enak. Kalau dulu, Masya Allah, Rasulullah itu berjuang tuh. Nah, maka ibu kalau misalnya ada rasa-rasa tidak semangat untuk belajar agama tuh, dibuang jauh-jauh. Ingat Rasulullah, ya, betapa berat perjuangan beliau tuh. Ya Bu ya. Kalau saya sampai Rasulullah tuh berdoa, Bu. Kata Rasulullah, ya Allah, katanya kan disuruh nimpakkan tuh, orang Taif disuruh timpakkan, kata malaikat, udah Rasulullah kalau kau perintahkan ini, ku ambil gunung ini, ku timpakkan tuh orang-orang Taif itu dengan gunung ini. Nah, tapi Rasulullah tidak mau, malah Rasulullah berdoa, ya Bu ya. Nah, dan doanya tuh Bu, aduh Bu, nantilah minggu depan insya Allah kalau ada kesempatan atau pas saya di sini lagi, nanti saya sampaikan tuh doa Rasulullah ketika itu. Saya baca doa itu meneteskan air mata saya. Betapa beratnya perjuangan Rasulullah. Ibu. Nah, jadi kalau rasa-rasa ada males, ada apa, itu dibuang jauh-jauh. Dibuang jauh-jauh. Itu tidak ada apa-apanya. Beratnya ibu melangkah itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah. Kecil, halangan yang ibu hadapi itu kecil, nggak ada apa-apanya. Ya, maka tetap semangat menjaga hidayahnya. Ya Bu, insya Allah. Apa Bu? Oh. Jangan kalah Bu sama setan Bu. Ya Bu. Dan kita lanjut ya Bu ya. Dan para nabi ini terpelihara dari dosa. Ya Bu. Ibu tentu ingat cerita Rasulullah ketika beliau dibelah dadanya. Ingat ya Bu ya? Tahu ya Bu ya? Dibersihkan hatinya. Ya, maka Rasulullah itu terlepas dari dosa. Ya, tidak pernah Rasulullah itu melakukan dosa. Kalaupun melakukan, itu langsung diampuni oleh Allah. Ya Bu, para nabi itu dijaga dari perbuatan dosa. Nah, kemudian kelompok yang kedua tadi, ya, para siddiqin, yaitu orang-orang yang selalu berkata benar atau jujur, ya, berjalan di dalam kebenaran, ya. Mereka tidak ternodai dari kebatilan. Mereka bersikap, ya, tidak bersikap bertentangan dengan kebenaran, enggak. Dan mereka juga selalu mendapat bimbingan dari Allah. Kira-kira kita masuk enggak ke dalam level yang ini? Insya Allah. Nah, insya Allah. Tapi kayaknya belum deh. Kemudian kelompok yang ketiga, ya. Kelompok yang ketiga itu para syuhada. Ya, para syuhada itu orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ya, sampai mengorbankan nyawanya. Ya, berjuang membela agama Allah sampai nyawanya pun diserahkan. Nah, ini para syuhada. Kita udah sampai situ belum? Nah, insya Allah juga belum, ya Bu ya. Paling enggak masih hidup semuanya. Masih berjuang, belum mati ya Bu ya. Insya Allah ya Bu ya. Nah, kemudian golongan yang selanjutnya, kelompok yang keempat. Tadi para syuhada, kelompok yang ketiga. Kelompok yang keempat, orang-orang soleh. Siapa ini orang-orang soleh nih? Hah? Kita, kata bule. Amin. Yang dimaksud orang-orang soleh sini adalah mereka yang tangguh, ya, dalam kebajikan. Artinya teguh di dalam beramal soleh, ya, istiqomah di dalam amal soleh, ya. Misalnya, ya, sholat tahajud 2 rakaat, nah, tuh istiqomah terus setiap hari 2 rakaat, walaupun cuma 2 rakaat tapi istiqomah, ya. Yang penting istiqomah. Nah, rajin pengajian di sini, datang Ibu ya, tuh datang terus, kalau ndak ada uzur tuh datang terus, itu istiqomah, ya. Insya Allah, ya. Nah, insya Allah ibu-ibu nih masuklah ke dalam golongan yang ini. Ya, nah, kalau bisa mau sini, insya Allah nanti bersama Rasulullah nanti di surga. Amin ya Bu ya.
Berat nggak istiqomah tuh? Berat. Ya? Benar, berat ya Bu ya. Istiqomah itu berat, nggak ringan, ya Bu ya. Kadang-kadang kita nih kalau awal atau baru dimulai itu semangat luar biasa, ya, luar biasa semangatnya. Begitu udah pertengahan ke belakang, itu udah lain dah cerita dah tuh. Udah malas-malesan, udah apa ya Bu ya. Saya ini termasuk kagum juga dengan ibu-ibu nih, ya. Jauh-jauh datang ke sini, kadang-kadang hujan, gerimis, kadang-kadang juga tetap ada orangnya ya. Soleha, soleha kan kata Bule. Ya soleha, insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang itu ya Bu ya. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang berada di dalam sirat al-mustaqim tadi itu. Insya Allah ya Bu ya. Dan mudah-mudahan kita juga istiqomah di dalamnya ya. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan.